Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Semoga kita diberikan hidayah dan taufik olehnya sehingga mampu menjadikan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan di jalannya. Dan semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi seluruh keluarga, sahabat dan semua pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Dan semoga kita juga diberikan hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa meneladani Rasulullah dalam semua aspek kehidupan kita. Yang kita hormati bersama para alim, tokoh masyarakat, ketua DKM dan jamaah semuanya, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, seba'da sholat subuh, Coffee Morning Masjid Raya Telaga Kahuripan, insyaallah kita coba sama-sama mengambil pelajaran, inspirasi kebangkitan dari perang Uhud. Saya sering menyampaikan di awal-awal setiap kali membahas tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, bahwa framework kita belajar kisah atau kerangka berpikir kita belajar kisah adalah ayat terakhir surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada ibrah, pelajaran berharga. Terjemahan Qur'annya kurang lebih begitu. Pada kisah-kisah mereka, umat-umat terdahulu, bagi mereka yang menggunakan akal hati terdalamnya. Tapi sesungguhnya ibrah juga arti asalnya adalah bermakna menyeberang, atau seolah-olah seperti jembatan penyeberangan yang menghubungkan kita di masa kini dengan masa lalu. Untuk apa? Untuk kita belajar banyak hal dari masa lalu, memahami sunnatullah. Karena dalam kehidupan ini ada sunnatullah, ada hukum-hukum Allah yang Allah berlakukan di alam ini, bukan hanya dalam konteks hukum kausalitas yang terkait dengan alam semesta, tetapi juga ada hukum-hukum kausalitas yang terkait dengan kehidupan manusia, baik secara sosial maupun tadi hukum sunnatullah terkait dengan alam. Jadi sunnatullah itu bukan hanya misalnya api itu panas, air itu dingin, air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, bukan hanya itu. Tapi dalam kehidupan sosial juga ada sunnatullah, ada hukum-hukum Allah yang itu kalau kita fahami pola-polanya, maka kita bisa menerapkannya pada masa kini dan kemudian bisa melakukan proses intervensi ketika ada hal-hal yang tidak sesuai, untuk bisa harapannya merekayasa masa depan menjadi lebih baik. Inilah yang coba kita ambil inspirasinya dari sketsa perang Uhud yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 137 sampai 141. Sebelum kita coba membahas
bagaimana cara Allah ya. Ini luar biasa. Kan pertanyaannya adalah ketika perang Uhud kita sama-sama tahu bahwa muslimin mengalami kekalahan. Ya boleh dibilang kekalahan walaupun hasil akhirnya ya, bisa dibilang draw gitu ya, seri atau imbang, tetapi tidak bisa dinafikan bahwa muslimin sempat terdesak, bahkan Rasulullah juga kita sama-sama tahu terkepung dan banyak yang syuhada gitu ya. Artinya harus berbesar hati kita mengatakan di Uhud itu kita mengalami kekalahan. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana cara Allah membangkitkan kembali mentalitas kaum muslimin setelah mengalami kekalahan yang boleh dibilang cukup menyesakkan gitu. Karena sahabat-sahabat utama juga ada yang gugur. Tentu yang paling diingat adalah paman Nabi ya, yang sangat dekat dengan beliau seusia, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, ada juga Mus'ab bin Umair dan yang lainnya. Dan terbukti bahwa mentalitas muslimin itu drop, itu terlihat juga pasca perang Uhud. Ketika sudah kembali ke Madinah, suku-suku di sekitar Madinah mulai berani menunjukkan permusuhan kepada kaum muslimin. Sebagai contoh, suku dari Bani Amir yang kemudian terjadi peristiwa yang juga terkenal atau dicatat dalam sejarah, Bir Ma'unah. 70 sahabat Qura itu dibunuh gitu ya, oleh Bani Amir. Itu terjadi peristiwanya pasca perang Uhud. Artinya orang-orang atau suku-suku di sekitar Madinah juga mulai berani menunjukkan perlawanan dan permusuhannya, karena mereka juga melihat gitu ya, ternyata muslimin mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Kembali pertanyaan pentingnya, bagaimana kemudian cara Allah membangkitkan kembali mentalitas muslimin yang sempat jatuh itu. Kalau kita pernah punya tim, pernah memimpin tim barangkali ya, tidak mudah untuk membangkitkan mentalitas tim yang sudah sempat jatuh, sudah sempat drop gitu ya. Untuk bangkit kembali, untuk menatap masa depan itu tidak mudah. Nah, di kisah ini kita ingin belajar bagaimana kemudian Allah membangkitkan kembali semangat juang, semangat dakwah kaum muslimin, bahwa mereka sangat punya masa depan, bahwa Islam tidak selesai dengan perang Uhud. Nah, sebelum kita membaca ayat ini, kita coba review sekilas ya, bagaimana peristiwa perang Uhud. Kita tahu bahwa di pasca perang Badar di tahun 2 Hijriah, orang-orang kafir Quraisy menyimpan bara dendam yang luar biasa dalam dada mereka karena mereka kalah telak di perang Badar. Maka dalam setahun itu mereka menghimpun kekuatan, menyusun kekuatan ekonomi dan seterusnya, termasuk juga militer, untuk bisa merencanakan pembalasan dendam kepada kaum muslimin. Maka jarak 1 tahun itu kemudian terhimpun kekuatan militer yang cukup besar di masa itu, kurang lebih 3.000 pasukan militer dengan senjata lengkap dan perbekalan ekonomi atau logistik yang memadai. Maka 3.000 pasukan ini kemudian bergerak menuju Madinah dipimpin oleh Abu Sufyan. Sahabat Nabi yang memang ditinggalkan oleh Nabi di Mekah, paman beliau sendiri, salah satu paman beliau, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, itu kan beliau berislam tetapi tidak ikut hijrah ke Madinah karena memang sengaja ditaruh oleh Nabi di Mekah untuk bisa senantiasa memantau bagaimana perkembangan kondisi Mekah, dan jika ada peristiwa penting segera bisa mengabarkan kepada Rasulullah. Dan ketika ada pergerakan pasukan
atau perencanaan penyerangan Madinah oleh kafir Quraisy ini, kemudian Al-Abbas segera bergerak menuju Madinah untuk memberi kabar kepada Rasulullah. Setelah mendengar kabar dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah segera melakukan musyawarah dengan para sahabat bagaimana strategi menyongsong pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya cukup besar itu. Singkatnya, Rasulullah berpendapat lebih baik kita perang kota, karena kita menguasai medan Madinah gitu ya. Sementara orang-orang kafir Quraisy belum tentu semua menguasai medan karakteristik kota Madinah ya. Rasulullah lebih memilih perang kota, artinya tidak keluar Madinah dan menyambut di dalam kota. Sementara pada umumnya sahabat atau sebagian besar sahabat karena giroh jihad yang luar biasa, terutama yang tidak sempat ikut perang Badar, ingin menyongsong kesempatan ini sebagai kesempatan jihad fisabilillah, sehingga dengan semangat membara mengusulkan kepada Nabi, kita keluar Madinah, kita songsong pasukan kafir Quraisy itu di luar Madinah. Singkatnya, Rasulullah mengikuti pendapat para sahabat dan kemudian Rasulullah mempersiapkan segala sesuatunya, walaupun kemudian Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Al-Hudair sempat melihat bukan mimik keberatan Rasul ya, mungkin agak wajah agak kurang kekhawatiran mungkinnya, karena sebelumnya Nabi bermimpi menyembelih beberapa ekor unta gitu ya. Nah, Nabi khawatir ini adalah sebuah nubuat akan banyaknya sahabat beliau yang syahid gitu. Sehingga Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Al-Hudair itu sempat mengatakan, ya Rasulullah, kami ikut saja, maafkan kami yang sudah mendesakmu untuk keluar dari Madinah. Tapi kemudian Nabi menghormati hasil syuro, bahwa tidak pantas bagi seorang Rasul yang sudah mengenakan baju perang menanggalkan kembali baju perangnya sampai kemudian Allah yang menentukan hasilnya antara dirinya dengan musuhnya. Maka bergerak kaum muslimin 700 pasukan, 1000 kurang lebih 1000 pasukan kaum muslimin, namun kemudian berkurang karena ada deserse. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya, orang-orang munafik di tengah perjalanan melakukan deserse, kurang lebih 300-an pasukan, sepertiga kemudian mundur balik ke Madinah. Ini nanti akan juga di capture di surat Ali Imran ayat 122 ya. Idhammat ta'ifatani minkum antafsala wallahu waliyuhuma. Ketika sebagian dari kalian mundur ya, deserse. Ini sebetulnya sangat membahayakan mentalitas pasukan. Ketika sudah berangkat di tengah jalan ada yang mundur, dan memang sengaja tujuan Abdullah bin Ubay seperti itu. Nah, singkatnya kemudian kita tahu terjadi peperangan Uhud ya, antara muslimin dengan kaum musyrikin di lembah Uhud atau di bukit Uhud, dan Rasulullah kita tahu juga menempatkan pasukan pemanah, dan dari situ kemudian bermula karena ketika melihat tanda-tanda kemenangan, pasukan pemanah ini turun dari bukit Uhud, lupa dengan instruksi Rasul untuk tetap bertahan di situ, khawatir tidak kebagian ghanimah, lupa bahwa ada pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal sebelum masuk Islam. Nanti keduanya masuk Islam dan menjadi panglima yang luar biasa dalam Islam, memutar balik dan akhirnya mengubah keadaan. Disitulah asal mula kemudian bagaimana muslimin terdesak dan akhirnya ya kita harus mengakui mengalami kekalahan. Nabi sendiri terkepung sampai kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah menjadi seperti tameng bagi diri Nabi, tidak lebih atau tidak kurang dari 17 bekas tusukan dan sayatan pedang, panah dan seterusnya yang menghunjam Thalhah. Namun alhamdulillah Allah takdirkan beliau tetap hidup gitu ya, maka dijuluki syuhada yang hidup. Itu kurang lebih sketsanya. Kemudian setelah muslimin bangkit kembali ya, kafir Quraisy mundur, muslimin juga saling menahan, akhirnya sama-sama mundur dan peperangan berhenti. Nabi kemudian menginspeksi berapa syuhada muslim yang gugur ya, termasuk kemudian Nabi sangat berduka karena melihat pamannya Hamzah demikian mengenaskan kondisinya, Mus'ab dan seterusnya.
Itu kurang lebih gambarannya. Jadi sangat dramatis gitu ya, prosesnya, dan banyak syuhada atau sahabat yang gugur. Kurang lebih ada 70-an ya sahabat yang gugur, termasuk di dalamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Baik, kita baca bagaimana ketika muslimin dalam kondisi seperti itu, apa yang disampaikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah dalam kehidupan. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah di muka bumi. Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, lihatlah, cermatilah, observasilah ya, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Seolah-olah Allah ingin memberikan kabar akhir begitu ya, final condition gitu ya, bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini kan posisinya berarti orang-orang kafir Quraisy itu mendustakan para rasul, mendustakan Rasulullah. Bahwa bagi kaum yang seperti itu sudah ada sunnah-sunnah Allah yang berlaku. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Lut, kaum Nabi Lut gitu ya. Bagaimana mereka hasil akhirnya adalah dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan para rasul. Maka Allah ingin memberikan sebuah motivasi bahwa endingnya kalian itu pasti akan menang. Cuma dalam prosesnya tentu ada sunnatullah yang berjalan, sunnatullah tentang kemenangan dan kekalahan. Di Badar muslimin meraih kemenangan dan itu yang membuat motivasi mereka naik. Tetapi muslimin juga harus belajar tentang kekalahan, karena dalam kekalahan juga terdapat pelajaran. Orang kalau menang terus mungkin akan lupa bahwa mereka ditolong oleh Allah. Inilah yang terjadi di Hunain. Idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika jumlah kalian yang besar itu ya, apalagi setelah Fathul Mekah gitu ya, karena Hunain terjadi tahun 9 Hijriah setelah Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Ketika jumlah kalian yang besar itu membuat kalian ujub, padahal jumlah kalian yang besar itu tidak bermanfaat sama sekali buat kalian. Dan di Hunain muslimin sempat mengalami keterdesakan juga sebelum nanti kemudian membalik keadaan. Jadi muslimin juga perlu belajar tentang kekalahan, agar kemudian memahami bagaimana proses kekalahan itu terjadi dan proses kemenangan itu terjadi. Saya kira ini juga cara belajar kita dalam memahami sirah, bahwa betul segala sesuatu ketika setiap kemenangan muslimin pasti atas pertolongan Allah, dan kekalahan itu juga pasti atas takdir Allah. Karena nggak mungkin kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menakdirkan terjadi, itu nggak mungkin. Menyalahi akidah kita, berarti ada kekuatan lain yang mengizinkan itu terjadi padahal Allah tidak mengizinkan. Bahwa kemenangan, kekalahan itu atas izin Allah ya, atas bagian juga dari takdir Allah. Nah inilah yang ingin Allah sampaikan. Tetapi Allah menyampaikan dulu hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya bahwa orang-orang yang mendustakan para rasul itu kalian bisa lihat sendiri. Ini kan luar biasa. Jadi Allah ingin menyampaikan bahwa bukan sekedar kabar yang tersampaikan lewat wahyu, tetapi kalian bisa berjalan lihat sendiri bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul sebelum kalian. Itu sunnah Allah, pasti berlaku, nggak mungkin berubah dan nggak mungkin berganti. Maka ayat ini melanjutkan, hadza bayanul linnas. Ini adalah penjelasan bagi manusia. Jadi setiap manusia sebetulnya bisa mempelajari pola-pola ini, terlepas dia muslim atau kafir, karena sunnah ini berlaku universal. Ketika polanya begini, akibatnya akan begitu.
ketika polanya A, akibatnya akan B. Itu pola-pola yang juga tidak hanya berlaku sekali lagi di konteks MIPA gitu ya. Air mengalir di tempat yang rendah gitu ya. Kalau kita semakin naik ke ketinggian, oksigen akan semakin tipis. Bukan hanya itu, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Kalau terjadi kezoliman, maka akan terjadi seperti apa? Kalau keadilan akan terjadi seperti apa? Ini juga pola-pola. Ini penjelasan bagi manusia. Tetapi Allah minta apa bagi orang-orang bertakwa? Kalau hanya sekedar bayan, itu levelnya manusia umumnya. Tetapi bagi orang-orang bertakwa harusnya apa? Wahudan wa mau'izatul lil muttaqin. Harusnya menjadi petunjuk dan pelajaran, mau'izah bagi orang-orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu levelnya. Jadi Allah memotivasi muslimin yang pulang dengan kekalahan itu, yang pulang dengan kesedihan, pulang dengan mentalitas yang drop itu, bahwa kalian itu orang bertakwa. Harusnya mampu menjadikan peristiwa ini sebagai petunjuk dan mau'izah, pelajaran. Bagaimana kemudian harusnya bersikap di jalan dakwah, membersami Rasulullah di perjuangan ini. Apakah kemudian lemah semangatnya atau bangkit lagi dan seterusnya. Karena sudah dikasih tahu akhirnya itu kalian akan menang. Dan kaum yang mendustakan Rasul itu akan dibinasakan oleh Allah. Lalu Allah masih memperkuat lagi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah dan bersedih, karena sesungguhnya kalian itu paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang beriman. Jadi selama kemudian iman itu teguh dalam hati kita, bahwa kita berjuang, berjihad karena Allah semata, bukan karena ghanimah, walaupun kalian kalah, kalian tetap yang lebih tinggi derajatnya. Jadi bagaimana cara Allah membangkitkan motivasi? Luar biasa. Namun faktanya kan memang mereka terluka, berdarah-darah. Rasulullah juga berdarah-darah. Maka Allah lanjutkan, iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum mislu. Jika kalian terluka, berdarah-darah di Uhud, mereka juga berdarah-darah di perang Badar, seperti kalian. Faqad masalakum qarhum misluh. Mereka juga berdarah-darah di perang Badar. Jadi biasa saja. Menang kalah itu hal yang biasa. Ini kurang lebih kalau kita baca dalam bahasa yang lebih lugas itu, Allah ingin menyampaikan menang kalah itu biasa. Dulu kalian menang, sekarang kalian kalah. Dulu mereka kalah, sekarang mereka menang. Itu hal yang biasa, bagian dari sunnatullah dalam perjuangan. Nah, kemudian Allah kunci dengan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kebangkitan dan kehancuran itu Allah pergilirkan di antara manusia. Tujuannya apa? Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah mengetahui. Tentu Allah Maha mengetahui. Ini adalah bahasa komunikasi Allah terhadap hambanya. Sebelum terjadi pun Allah pasti mengetahui. Waliya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah menjadikan sebagian dari kalian itu sebagai syuhada di mata kita, di mata manusia, di mata kalian gitu ya. Allah seolah-olah berbicara seperti itu kepada kaum muslimin. Sahabat-sahabat itu gugur, berpisah dengan keluarganya, dengan orang tuanya, istrinya, anaknya. Tetapi di sisi Allah, itulah cara Allah ingin memuliakan mereka, mengangkat derajat mereka sebagai syuhada. Gitu. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqul kafirin, dan Allah, agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa dan menghancurkan orang-orang kafir. Nah, kurang lebih itu ayat-ayat bagaimana Allah memotivasi kaum muslimin untuk bangkit dari kekalahan.
Apa pelajaran yang bisa kita pahami dan kita petik dari ayat-ayat ini? Pertama, kita disampaikan oleh Allah bahwa kalau kemudian kita dalam perjuangan, ini kan skalanya bisa kita tarik dalam skala yang sesuai dengan lingkup kehidupan kita hari ini. Apakah itu di skala seperti muslimin ketika itu, ya, bolehlah kita bilang negara Madinah, ya, karena Nabi sudah buat konstitusi Piagam Madinah dan seterusnya, gitu ya. Boleh dalam skala negara, boleh juga dalam skala lebih kecil, kota, atau bahkan sampai ke tingkat RT, atau bahkan sampai ke tingkat keluarga, gitu ya. Apa pesan pertama? Bahwa selama kita berada dalam kebenaran, tentu bukan merasa benar, tetapi berusaha berpijak istiqomah dalam kebenaran, maka hasil akhirnya sesungguhnya adalah satu hal yang membahagiakan kita, kemuliaan di sisi Allah. Apakah itu kemenangan ataupun itu kekalahan? Karena menang kalah itu hal yang biasa, bagian dari sunnatullah. Kita menang itu karena pertolongan Allah, dan kita kalah, ya, kalah bisa diterjemahkan dalam makna yang lebih luas juga, ya. Mungkin gagal dalam sebuah pencapaian tertentu, itu juga bagian dari takdir Allah, agar kita belajar tentang kebesaran dan keagungan Allah, agar mungkin kita diminta oleh Allah belajar lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Mungkin ada yang kurang dalam prosesnya, mungkin masih ada yang loss, mungkin masih ada yang bolong. Kalau dalam konteks perang Uhud tadi, maka secara perspektif kemanusiaan kita bisa menganalisis, ya, indisipliner pasukan pemanah itulah salah satu variabel yang menentukan kekalahan muslimin di Uhud. Artinya kemenangan dan kekalahan itu bisa dipelajari hukum-hukumnya, pola-polanya. Kalau kita mau menang, berarti harus seperti kondisi perang Badar. Bagaimana kondisi perang Badar? Itulah hukum-hukum kemenangan. Bagaimana kondisi Uhud? Itulah hukum-hukum kekalahan. Walaupun tentu pada hakikatnya itu semua atas takdir Allah. Tetapi dalam konteks perspektif kemanusiaan, karena kita hidup di dunia ini ada sunnatullah tadi, sunan, qad khalat min qablikum sunan. Itu ada pola-pola, ada hukum-hukum yang bisa kita pelajari. Maka kalau hari ini kita merasa umat muslim dalam kondisi kalah, kita harusnya bisa memetakan sebab-sebab kita kalah. Sama dulu, ya. Kenapa Umayyah kemudian runtuh diganti Abbasiyah? Abbasiyah runtuh, mulai terlihat kelemahannya, sehingga mulai daulah-daulah kecil, ya, yang berjalan. Abbasiyah hanya simbol, ya, seperti Ayyubiyah, ya, Nuriyah, itu akhirnya mereka sultan-sultan kecil di wilayah-wilayah Abbasiyah yang besar, sudah hanya simbol. Itu kan bagian juga dari sunnah Allah, naik turun. Nah, nanti kita akan paham di kuncian ayat di akhir ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita ambil pelajaran adalah ketika kita mengalami kekalahan, harusnya jangan larut dalam kekalahan, ya. Wala tahinu wala tahzanu. Karena larut dalam kekalahan, larut dalam kegagalan itu bukan yang diinginkan oleh Allah. Gagal biasa, kalah biasa, tetapi segera bangkit kembali, pelajari kekalahan, kenapa kita kalah, kenapa kita gagal, segera rekayasa bagaimana pola-pola kebangkitannya. Nah, disinilah kita bisa istilah yang disampaikan oleh Nabi adalah tajdid. Innallaha ba'asa fi kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Ini juga rumus dari Nabi. Ada siklus 100 tahun. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap di penghujung 100 tahun. Siapa? Man ini bisa orang per orang, bisa juga sekelompok, ya, entitas.
man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan memperbarui agama mereka, memperjuangkan, membangkitkan kembali agama mereka. Dulu Umayyah udah sempat mau turun, tetapi muncul Umar bin Abdul Aziz. Maka dalam sejarah Umar bin Abdul Aziz itu juga disebut sebagai mujaddid, pembaharu, naik lagi sehingga bertahan. Nah, ini kan kalau kita kemudian tarik ke ujung, watil kal ayyamu nudawiluha bainas. Ini kan siklus kehidupan, naik turun itu siklus. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana ketika kita memahami pola-pola kejatuhan, pola-pola penurunan, kita akan turun. Disitulah harus dilakukan proses intervensi, harusnya intervensi peradaban, intervensi sejarah, agar siklus itu tidak langsung kemudian menuju keruntuhan, tapi bisa naik kembali. Nah, intervensi itu bisa dalam konteks orang per orang, bisa dalam konteks entitas, kelompok, dan seterusnya. Maka disitulah akan ada pertarungannya. Apakah intervensinya itu lebih kuat daripada sebab-sebab kejatuhannya, ataukah intervensinya itu sama dengan sebab-sebab kejatuhannya, ataukah lebih kecil dari sebab-sebab kejatuhannya. Itu yang akan kemudian menentukan siklus berikutnya itu apakah naik atau tidak. Nah, lewat ini Allah itu ingin menguatkan muslimin bahwa siklus kalian tuh harusnya naik. Dan kita kemudian bisa melihat pasca Uhud, muslimin tidak pernah lagi mengalami kekalahan kecuali di Hunain. Dan Hunain bukan kalah karena hasil akhirnya menang. Nah, harusnya kita juga seperti itu. Bagaimana kita bisa belajar dari kekalahan, memahami hukum-hukum kekalahan itu seperti apa, variabel-variabelnya, lalu kemudian kita bisa memperbaikinya menjadi hukum-hukum kebangkitan, hukum-hukum kemenangan. Karena ini adalah bagian dari sunnatullah. Jadi kalau kemudian kita mengalami kekalahan, mengalami kegagalan, jangan berlarut dalam kekalahan dan kegagalan itu, karena selama kita berjuang karena Allah, dilandasi keimanan kepada Allah, wa antumul a'laun, kalian itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Walaupun mungkin habis harta kita, ya, mungkin juga ada luka-luka. Luka ini bisa luka beneran, ya, atau kalau dalam konteks kekinian bisa apapun yang membuat kita terluka, ya, secara psikis maupun secara fisik. Watil kal ayyamun nudawiluha bainan nas. Nah, ini saya kira kunciannya dalam memahami pelajaran dari Uhud ini, bahwa Allah pasti pergilirkan kejatuhan, kebangkitan, kemenangan, kekalahan. Allah berarti ingin menyampaikan sesungguhnya yang secara hakikinya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memberikan tanda-tandanya, hukum-hukumnya. Kalau kalian begini menuju kekalahan, kalau kalian begini menuju kemenangan. Maka pola-pola ini akhirnya banyak dianalisis dan ditulis oleh para ilmuwan sejarah. Mulai dari yang masa klasik seperti Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya, maupun Malik bin Nabi yang pemikir Aljazair, ya. Buku-buku beliau banyak menulis tentang filsafat sejarah, bagaimana siklus kehidupan, siklus kejatuhan dan kebangkitan, dengan memahami pola-pola kejatuhan dan kebangkitan setiap periode dalam peradaban. Bagaimana dari Khulafaur Rasyidin ke Umayyah, Abbasiyah, dan seterusnya. Ini tidak bisa lepas dari watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kenapa kemudian Umayyah runtuh? Karena memang sudah semakin banyak penyimpangannya. Maka wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Kalau sudah tidak ada upaya-upaya perbaikan, maka yang berlaku adalah liyuhlikal qura, Allah binasakan setiap kaum itu. Di ayat lain Allah ganti dengan kauman akharin, Allah ganti dengan kaum yang lain. Ini bagian dari sunnatullah. Maka siklus kehidupan pasti berjalan, pasti melintas dalam kehidupan kita, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks kelompok ataupun dalam konteks
negara. Inilah saya kira inspirasi dari perang Uhud ini. Allah ingin sampaikan tentang hukum-hukum kemenangan dan kekalahan, bahwa tidak hanya dalam kemenangan kita bisa belajar, dari kekalahan pun kita harusnya banyak belajar. Allah ingin sampaikan tentang sunnahnya dalam kehidupan, bahwa kebangkitan ada sebabnya, kejatuhan juga ada sebabnya, agar kita bisa melakukan yang paling penting adalah proses islah, ya, proses tajdid, proses intervensi peradaban, ya, intervensi sejarah, agar patahan sejarah baru itu terbentuk. Dan pertanyaan akhirnya adalah, ada di mana kita dalam konteks kejatuhan dan kebangkitan ini? Apakah kita ada dalam kelompok orang-orang yang mengupayakan kebangkitan, ataukah kita ada dalam kelompok orang-orang yang secara tidak sadar mungkin menggerakkan masyarakat kita, ya, umat kita dalam keruntuhan? Perpecahan adalah salah satu hukum menuju kejatuhan. Kita belajar dari masa Sayyidina Ali ketika beliau memimpin dalam puncak perpecahan muslimin. Ini tentu kita mungkin kita bertanya, kenapa terjadi perpecahan seperti itu? Tapi kalau kita ingin melihat lebih luas, ya inilah cara Allah agar muslimin belajar bahwa perpecahan kaum muslimin itu tidak akan pernah menguntungkan, tidak akan pernah menghasilkan kebaikan. Ketika misalnya perpecahan terjadi, bagaimana sikap kita? Belajarlah dari Sayyidina Ali, Khalifah Ali. Ketika itu memang sudah sedemikian beratnya, gitu ya, sudah sedemikian ruwetnya perpecahan itu, maka sikap kita adalah tetaplah dalam kebenaran walaupun akhirnya kita bagian dari orang yang gugur dalam proses itu. Kan Sayyidina Ali itu seperti itu, Khalifah Ali begitu, ya. Walaupun finalnya beliau syahid, gitu ya, dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, tetapi beliau ingin menunjukkan sebagai seorang pemimpin tetap berusaha dalam kebenaran walaupun dalam situasi yang rumit, demikian rumit. Ini juga bagian dari pelajaran bagi kita. Nah, itu salah satu contoh hukum kejatuhan. Selain kezaliman, perpecahan, indisipliner, ya, itu adalah hukum-hukum sebab kejatuhan. Jadi kalau umat Islam hari ini belum bisa bersatu bukan berarti menghilangkan perbedaan, karena nggak mungkin. Menghilangkan perbedaan itu nggak mungkin. Islah itu bukan menyamakan, tetapi islah itu mencari titik temu antara perbedaan-perbedaan, mengesampingkan perbedaan, mengedepankan titik temunya. Itu islah, itu persatuan. Karena saya kira nggak mungkin, ya, umat Islam di Indonesia, jangankan di dunia, di Indonesia aja lah, disuruh bersatu dalam kerangka sama, kita harus sama, pemikirannya sama, gitu ya, cara ibadah fikihnya sama, itu nggak mungkin. Cara standar hidupnya harus sama, gitu ya, itu nggak mungkin. Menyatukan, ya, memperbaiki, mendamaikan, itu adalah mencari titik temu, ya, mencari titik temu yang disitulah kita bisa sama-sama menyepakati. Di situ kita bersatu sebagai umat muslim. Persatuan adalah hukum kebangkitan. Pas dengan waktu syuruk, ini tanda harus sudah selesai. Dan memang sudah selesai. Demikian barangkali Bapak-bapak jamaah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas salah dan khilafnya, atas kebodohan saya sendiri, yang benar dari Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Jalu.